Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali diskusi tentang pendekatan studi Islam, dan kita akan melanjutkan presentasi ya dari tugas masing-masing. Hari ini berapa orang yang mau tampil? 2 orang, Ustazah. 2 orang, oke. Mari kita buka perkuliahan kita ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator agar jalannya diskusi nanti bisa lancar. Yang mau presentasi silakan mempersiapkan filenya supaya nanti ketika di share screen sudah siap dan tidak ada kendala. Siapa sekarang yang mau jadi moderator? Kemarin cowok apa cewek ya? Cewek, Ustazah. Ya berarti sekarang cowok. Mas Fadilah. Noval mungkin. Mas Noval, mana Mas Noval? Presentasi selanjutnya aja gimana? Gimana? Yang presentasi selanjutnya, Ustazah. Oh ya bisa. Nah, yang minggu akan datang. Yeah. Yang minggu akan datang. Siapa minggu akan datang? Ana sama Nurena, Ustazah. Oh ya, salah satu siapa yang mau? Silakan. Silakan. Ana yang apa? Ana bersedia insyaallah. Mas Asbarin ya. Oke, Ustazah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok pertama yang akan dijelaskan oleh Ustadz Ibnu Hafiz dan Ustazah Himmatul Azimah dengan berbagai macam pendekatan dan judul yang berbeda-beda. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Pembicara pertama insya Allah akan dibawakan oleh siapa, Mbak Hima? Antum atau Apis? Mbak Hima dulu. Oke, langsung saja kita dengar tausiah penjelasan dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh Mbak Himmatul Azimah dengan detail dan komprehensif, Masya Allah. Nah, tempat dan waktu kami persilahkan kepada Ustazah Himmatul Azimah, Insya Allah. Baik, fadhali Ustazah. Ya, terima kasih Mas Asbarin atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya. Di sini untuk share screen. Sudah bisa dilihat ya share screen-nya? Bisa. Alhamdulillah sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengangkat tema tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa, perspektif hukum Islam. Studi kasusnya di sini di Desa Liprawetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, tahun 2022. Latar belakang dalam penelitian ini, penelitian ini dilatar belakangi kejadian-kejadian pelanggaran dalam pilkades sering terjadi pada masa kampanye. Nah, salah satunya
pelanggarannya yaitu adalah politik uang. Nah, praktik politik uang ini menjadi perhatian halayak ramai ketika pesta demokrasi di Indonesia sedang berlangsung. Nah, politik uang ini, pelanggaran politik uang ini juga ditemukan terjadi di desa di Prawetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan adanya ini terbukti dengan informan yang memberikan informasi tentang adanya uang tersebut. Adanya politik uang tersebut. Nah, langsung saja. Di sini rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana praktek politik uang pemilihan kepala desa di desa tersebut, dan yang kedua, bagaimana politik uang pada pemilihan di desa tersebut menurut perspektif hukum Islam. Nah, tujuannya juga untuk mengetahui praktek politik uang di desa tersebut dan untuk mengetahui politik uang perspektif hukum Islam. Nah, metode penelitian yang peneliti ambil di sini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya yang digunakan yaitu yang pertama berupa pengamatan atau observasi, kemudian wawancara, dan menelaah data dan dokumentasi. Sumber datanya di sini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer di sini yaitu diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden. Yaitu responden yang pertama yaitu masyarakat yang menjadi peserta pemilih kepala desa di desa tersebut, dan yang informan yang kedua yaitu peserta pemilih, nah sekaligus tim sukses dalam pemilihan di desa tersebut, pemilihan kepala desa, dan yang ketiga adalah para tokoh agama di desa tersebut. Di sini kita akan sedikit membahas tentang kajian teori dalam artikel ini. Yang pertama adalah pengertian politik uang. Nah, politik uang di sini dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Nah, di sini nama lain dari suap atau sogok adalah riswah. Sedangkan politik uang di sini termasuk di dalamnya. Nah, Al-Fayumi di sini mengatakan bahwa riswah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan. Jadi politik uang di sini adalah memberikan sesuatu itu atau berupa barang ataupun uang kepada seseorang, tetapi mengharapkan imbalan, bahkan imbalan yang lebih besar dari apa yang dia kasih. Gitu. Nah, dampak politik uang di sini sebenarnya ada beberapa ya, ada beberapa dampak politik uang. Yang saya ulas di sini adalah dampak politik uang terhadap masyarakat. Nah, tindakan politik uang yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, imbas kontrak politik uang di sini yang paling terlihat yaitu dapat dilihat dari perilaku kepala daerah terpilih itu tidak memiliki rasa solidaritas terhadap kesulitan-kesulitan yang sedang menimpa rakyatnya. Nah, juga program-program pembangunan yang semestinya berlangsung dengan profesional, transparan, dan dengan hasil kerja proyek yang berkualitas tinggi, nah itu tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Nah, ini selanjutnya unsur-unsur tindak pidana politik uang. Nah, yang pertama adalah setiap pelaksana kampanye atau pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pilihan.
Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta, atau petugas kampanye pemilu itu sendiri. Nah, sini hukum Islam. Hukum Islam di sini adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Nah, seperti yang kita tahu, sumber-sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Nah, di sini adalah hasil dalam penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi berdasarkan pengalaman para warga masyarakat di desa tersebut karena pilkades di desa tersebut telah dilakukan pada bulan Februari kemarin dengan 3 calon sebagai kandidat kepala desa. Nah, ketiga calon di desa tersebut semuanya terindikasi berpotensi untuk terindikasi melakukan politik uang. Namun data yang didapatkan oleh peneliti, calon yang pertama dan calon yang nomor 2 itu melakukan membagi-bagikan uang atau sembako itu kepada masyarakat dengan rata. Nah, kemudian calon yang nomor 3 ini hanya memberikan uang kepada sebagian kecil masyarakat di sana. Nah, hasil pemerolehan suara antara kandidat 1 dan kedua yang memberikan barang atau uang dengan masyarakat itu secara merata, itu hasilnya hanya beda tipis, hanya beda 350 suara. Sedangkan kandidat yang nomor 3 yang membagikan uang hanya kepada sebagian kecil masyarakat di sana hanya memperoleh suara yang sangat sedikit, yaitu 753 suara dari total keseluruhan suara 3.217. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya dari pemerolehan hasil ini bahwa politik uang atau memberikan uang atau barang di desa tersebut itu sangat berpotensi dalam pemerolehan suara. Begitu. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, peneliti bahwa ada beberapa faktor di sini yang menjadi penyebab adanya praktik politik uang yang terjadi di desa tersebut. Yaitu yang pertama, faktor kebiasaan, setiap diadakan pemilu pasti ada praktik politik uang. Nah, seperti sudah terjadi beberapa tahun silam gitu ya di desa itu, baik itu pemilihan kepala desa atau bupati ataupun gubernur itu sudah terjadi politik uang. Jadi sudah merupakan kebiasaan di desa itu terhadap politik uang. Yang faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Nah, di mana masyarakat di desa tersebut rata-rata masih bekerja sebagai buruh tani dan tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, jadi ketika ada pesta demokrasi, warga itu seperti merasa senang, wah ini bakalan dapat uang, nanti bakalan dapat sembako gitu dari para kandidat-kandidat, calon kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa dan lain-lain. Dan mereka menganggapnya uang ini masih uang atau barang ini merupakan sebuah hadiah dari sebuah hadiah dari seorang kandidat itu. Dan mereka berpikiran untuk saya sudah diberi uang. Nah, berarti saya harus milih itu gitu. Sebagai tanda sebagai balas budi seperti itu ya. Dan faktor yang ketiga, rendahnya pengetahuan tentang politik, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa yang bersih guna mendapatkan calon pemimpin yang betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan memang masih rendah. Nah, jadi di sana itu menurut pengamatan yang telah dilakukan, itu masih masyarakat di sana masih kurang kesadaran akan pentingnya seorang pemimpin yang betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi mereka itu masih melihat
masih tidak melihat itu, masih tidak melihat apakah itu orang baik atau bagaimana. Yang penting mereka dapat banyak uang dan dapat banyak sembako seperti itu. انتهيت يا أستاذة؟ Lama-lama. طيب. Ini adalah yang selanjutnya politik uang dalam pemilihan kepala desa perspektif hukum Islam. Nah, seperti yang kita sudah tahu tadi di kajian teori bahwa istilah politik uang dalam Islam tersebut disebut juga riswah. Nah, pengertian terminologis Ibnu Atsir mendefinisikan bahwa riswah adalah mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu. Nah, juga yang dimaksud dengan riswah atau suap atau sogo yaitu pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu yang hak atau untuk membenarkan sesuatu yang batil. Nah, seperti itu. Di sini ada landasan hukum diharamkannya riswah terdapat juga dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Nah, di sini bisa dilihat ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, ini juga ada landasan hukum yang kedua di surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 42. Nah, di sini mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Nah, jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta keputusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, itu ya landasan dari Al-Quran tentang diharamkannya riswah. Selain ini ada juga landasan hukum dari hadis. Larangan riswah dalam hadis yaitu telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Nah, yang kedua dari Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan perantara suapan tersebut, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya. Nah, ini sudah jelas ya larangan terhadap suap atau riswah. Nah, di sini riswah itu ada 3, macam-macam riswah itu ada 3. Yang pertama adalah riswah muharramah, yaitu setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran, haram hukumnya. Nah, menyuap berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak. Nah, riswah yang mahdubah yang kedua, riswah mahdubah, yaitu suap untuk menyingkirkan dan meraih hak-hak seseorang karena ada yang berbuat zalim kepadanya dan menghalangi jalan hidupnya. Nah, maksudnya di sini pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahliannya sendiri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara yang salah. Nah, riswah yang ketiga di sini suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah
mara bahayanya serta kezaliman itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau memang tidak ada lagi jalan atau cara lain dan tanpa menyuap justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, di sini adapun politik pemilihan kepala desa di desa tersebut menurut perspektif Islam termasuk dalam kategori risyuah muharramah karena pemberian uang dengan tujuan memilih salah satu calon agar terpilih menjadi kepala desa tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh syariat. Ya, mungkin ini saja penjelasan artikel dari saya. Salah lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita mendengar paparan begitu jelas tentang money politik yang dibahas oleh saudara Himatul Azimah. Bagi para audiens yang punya pertanyaan disimpan dulu. Kita coba mendengar tausiah dan hasil pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Hafiz. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tema yaitu pandangan urf dalam ilmu ushul fikih terhadap adat pernikahan Melayu Jambi. Nah, kita tunggu share screen dulu ya. Baik, suara saya jelas kan? Insya Allah cukup jelas dan luar biasa, lembut sekali. Jelas. Oke, baiklah. Yaitu yang pertama ialah Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat multi etnis, berbagai budaya dan suku di dalamnya, sehingga menimbulkan suatu aturan atau hukum yang berbeda pula, yang menyebabkan negara Indonesia mengadopsi berbagai produk hukum, yaitu dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Dari ketiga hukum tersebut, penulis lebih tertarik untuk membicarakan masalah hukum adat. Nah, hukum adat itu sendiri adalah hukum yang tidak tertulis di dalam undang-undang oleh pemerintah, tetapi ia hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan dipakai oleh masyarakat dan dipatuhi pula oleh masyarakat untuk dijadikan nilai hukum yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat. Nah, kemudian ada beberapa aspek hukum adat. Lanjut Mbak Himba. Nah, kemudian ada beberapa aspek hukum adat yang berlaku di masyarakat, khususnya masyarakat Melayu Jambi. Yang pertama yaitu hukum adat ketatanegaraan, pernikahan, perceraian, kekerabatan, waris, tanah, perekonomian, adat delik, dan adat peradilan. Dalam pembahasan ini, penulis hanya membahas adat pernikahan Melayu Jambi, yang mana kalau misalnya penulis jelaskan tentang semuanya, mungkin itu sangat panjang. Nah, penulis sekarang khususkan di Kecamatan Batangasai. Pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Nah, adapun penelitian ini, penulis memfokuskan yaitu pada 2 poin. Yang pertama yaitu bagaimana kedudukan hukum adat pada masyarakat Melayu di Kecamatan Batangasai, Jambi. Yang kedua, bagaimana praktik adat pernikahan Melayu Jambi yang berlaku di masyarakat Kecamatan Batangasai. Nah, analisa melalui kajian urf dalam ilmu usul fikih, sehingga nantinya akan diperoleh kejelasan apakah praktik adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai ini memang pantas untuk dipertahankan menurut pandangan urf dalam kacamata ilmu usul fikih atau bisa jadi sebaliknya. Nah,
Dengan memperhatikan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan kedudukan hukum adat pada masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai, mendeskripsikan adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai. Ketiga, yaitu mendeskripsikan perspektif urf dalam usul fikih terhadap adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai. Nah, kemudian lanjut Mbak Hima. Lanjut lagi Mbak Hima. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai. Kedua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kedudukan hukum adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai. Yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perspektif urf dalam usul fikih terhadap adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai. Manfaat praktis, memberikan panduan kepada lembaga adat tentang adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai. Memberikan informasi kepada lembaga adat tentang kedudukan hukum adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai. Ketiga, memberikan pengetahuan kepada lembaga adat tentang perspektif urf dalam ilmu usul fikih terhadap adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai. Nah, pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini bersifat dinamis, holistik, dan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan ingin mendapatkan data-data untuk kepentingan analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan maksud dari penelitian penulis adalah untuk mengetahui dan memahami secara utuh tentang kedudukan hukum adat Melayu Jambi dan adat perkawinan di Kecamatan Batangasai yang dilihat dari sisi urf dalam ilmu usul fikih. Lanjut Mbak Hima. Nah, rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus. Penelitian studi kasus ini menggunakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam memperoleh data. Penulis harus menggunakan teknik tertentu dalam mengambil data-data yang meliputi data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari penggalian informasi dari lapangan, dan data sekunder yang merupakan data pendukung terhadap data primer. Dalam pengumpulan data empirik tersebut, metode yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masuk ke hasil, yaitu analisis kedudukan hukum adat pada masyarakat Melayu Jambi. Kedudukan hukum adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai bagi masyarakat adalah penata dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat bagi masyarakat adat Jambi merupakan hal yang harus dilaksanakan, meskipun termasuk hukum yang tidak tertulis. Hukum adat dianggap sebagai pandangan hidup oleh masyarakat Melayu Jambi. Nah, kemudian adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai harus sesuai dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pandangan masyarakat adat Jambi, perkawinan adalah suatu ikatan sakral yang mengikat kedua belah pihak pengantin lahir dan batin dengan jalan memenuhi ketentuan adat sara, dan sekarang ditambah lagi dengan undang-undang pernikahan. Dengan kata lain, bahwa pernikahan itu diletakkan di atas tungku bercabang 3. Jadi urf tetap haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku. Lanjut Mbak Hima. Nah, urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Urf dan adah, dua kata yang mafhumnya berbeda tetapi masodaknya sama. Jika dilihat dari kesesuaiannya dengan nas dan prinsip-prinsip syariat, urf dibagi menjadi dua macam, yaitu urf sahih, yaitu urf yang tidak bertentangan dengan nas
Al-Quran atau Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. Kedua, urf fasid, yaitu urf yang bertentangan dengan nas sarih Al-Quran dan atau Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. Lanjut ke yang tahapan tahapan adat pernikahan tadi Mbak Ima. Ke atas lagi Mbak Ima. Lagi. Nah, jadi tahapan ada beberapa tahapan adat pernikahan khususnya di Kecamatan Batangasai, yaitu masa perkenalan. Nah, sama-sama kita ketahui kalau kita mau nikah ya kita yang jelas itu kita harus kenal sama lawan kita, sama lawan kita yang akan kita ajak nikah. Nah, kita harus kenal sama perempuan itu. Masa kita nggak kenal tiba-tiba nikah gitu kan? Kan jadi kayak lebih tepatnya kayak sinetron kan, tiba-tiba gak kenal tiba-tiba nikah gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus kedua yaitu masa persiapan. Nah, masa persiapan ya kalau kita mau nikah ya jelas dong kita harus siap, yang namanya siap lahir dan batinnya juga gitu. Nah, enggak nikah tuh enggak semudah membolak balikkan telapak tangan gitu. Nah, jadi nikah ya harus siap apa lahir dan batinnya, harus siap resiko yang akan ditanggung. Terus nanti ya banyak lah kita lihat sekarang ini ya orang nikah main pacus saja gitu. Nah, tiba kan bosan sama bininya gitu. Nah, ujung-ujungnya cerai gitu. Nah, oleh karena itu kan kita harus punya persiapan gitu lahir batinnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sisik siang. Nah, sisik siang di sini ialah kalau kami di sana menyebutnya dengan kumpul suku sebelah, berunding suku sebelah. Nah, jadi kalau misalnya Ana mau nikah sama misalnya sama siapa ya? Sama Mbak Titi aja lah, misalnya kan. Jangan tua amat. Nah, misalnya Ana menikah sama Mbak Titi misalnya. Nah, jadi keluarga Ana tuh itu berunding dulu gitu. Nah, jadi Tenganai, pokoknya keluarga gitu kumpul semuanya. Jadi nanti disampaikan niat kumpul ini nih bahwasanya si Hafiz ini mau nikah gitu loh. Nah, nikahnya itu sama Mbak Titi, nikahnya. Nah, jadi kalian kan kami di sana tuh ada Tenganai, ada Mama. Nah, jadi Tenganai sama Mama setelah sisik siang itu nanti pergilah ke rumah si Mbak Titi, tanyain, Mbak Titi apakah kamu udah dipinang orang atau belum? Nah, kalau misalnya Mbak Titi bilang udah, berarti pernikahan itu nggak bisa dilanjutkan karena itu kan udah dilamar orang, udah punya orang gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Titi bilang belum, berarti masih bisa berlanjut, yaitu langkah selanjutnya yaitu sirih tanyo pinang tanyo. Nah, sirih tanyo pinang tanyo itu dalam bahasa Indonesianya itu lamaran. Jadi kalau misalnya Ana mau nikah terus Mbak Titinya juga mau, kan jadinya kan ujung-ujungnya pasti akan bersatu gitu. Nah, jadi bakal ada yang namanya sirih tanyo pinang tanyo. Jadi Ana bertanya sama Mbak Titi, Mbak Titi mau nggak nikah sama aku? Terus Mbak Titi jawab, ya aku mau. Kamu mau nggak nikah sama aku? Ya kayak gitulah pokoknya proses sirih tanyo pinang tanyo itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengembang tandop mengisi adat lumbago. Nah, setelah lamaran tadi berjarak beberapa hari, kami itu biasanya langsung berunding gitu. Nah, berunding kedua belah pihak, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, di sana nanti ditentukan yang namanya adatnya berapa gitu, apa yang butuh diantar ke sana dan apa yang dibutuhkan untuk pernikahan ini. Nah, biasanya di Kecamatan Batangasai itu seperti enggak banyak-banyak lah, ayam 7 ekor, kemudian 20 biji, terus kemudian
beras 20 gantang gitu. Nah, kemudian setelah berunding. Nah, pas berunding itu pun kita menjatuhkan hari hanya, kapan bakal terjadi pernikahannya, kapan tanggal pernikahannya. Nah, setelah berunding, kemudian yang pihak laki-laki ini tadi yaitu mengantar serah terima adat lumbago. Nah, jadi pihak laki-laki tadi apa yang dipinta oleh perempuan, jadilah diantar. Jadi pihak laki-laki itu ngantar apa yang dipinta oleh adat lembago dari pihak perempuan. Terus biasanya kalau kami di sana itu setelah berunding yang namanya mengembang tando mengisi adat lumbago itu biasanya jarak dari hari tersebut ke hari H itu biasanya 1x7, kemudian 2x7, kalau enggak tuh 3x7. Nah, kalau enggak 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, bisa lebih dari 3x7 itu asalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu nikah kawin. Nah, nikah kawin tuh kalau biasanya kan ya udah paham lah nikah kawin, yaitu namanya akad nikah, ijab kabul. Nah, ijab kabul. Nah, setelah ijab kabul, kemudian kami biasanya melakukan mengumpul tuwo memulang lek pada penangga. Nah, jadi mengumpul tuwo di sini maksudnya yaitu kedua belah pihak tadi itu berkumpul lagi dan dihadiri oleh sejenis perangkat desa gitu. Tuwo tahu, cerdik, pandai, alim ulama di desa tersebut gitu. Jadi nanti kalau kami bilangnya itu duduk kampung. Nah, jadi sekampung itu nanti datang ke sana untuk melakukan berunding lagi. Nah, kemudian setelah itu barulah terjadi yang namanya berelek berkenduri, yaitu acara nikahan tadi, resepsinya. Nah, resepsinya barulah setelah mengumpul tuwo memulang lek pada penangga, maka barulah terjadi berelek berkenduri, yaitu resepsi tadi. Nah, setelah resepsi kami biasanya juga melakukan itu mengumpul tuwo menutup lek. Nah, di sana kami menyebutnya dengan tunjuk aja. Nah, jadi tunjuk aja itu kita memperkenalkan, misalnya memperkenalkan. Jadi, nak, ini kamu manggil dia itu om, kamu manggil dia itu datuk, kakek gitu. Nah, seperti itu. Jadi nunjuk aja tuh apa yang baik kita sampaikan dan apa yang jelek kita larang di sana. Nah, seperti itu. Mungkin dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai merupakan adat yang sahih karena tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, sunnah, dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. Proses pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Batangasai juga sesuai dengan Islam. Prosesnya adalah dengan cara ta'aruf, pertunangan, dan ijab kabul. Nah, jadi setelah anak lakukan penelitian, ternyata adat pernikahan Melayu di Jambi ini sesuai dengan uruf dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, itu Mas Asbarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiikum. Begitu jelas ya penjelasan dari Ustadz Hafiz tadi tentang pernikahan dan Ustazah Azimah tadi tentang money politik. Oke, mungkin dari audiens kalian ada yang mengganjal di hati antum semua. Silahkan tanyakan kepada yang ahli di depan kita ini. Karena kalau Mbak Hima ini tadi ahli dalam politik money, sedangkan yang Ibnu Hafiz
ahli dalam masalah pernikahan yang tadi. Tapi kok kenapa Mbak Titi bukan Mbak Nurdiana aja gitu kan ya, biar mantap gitulah. Tapi nggak apa-apa lah, khair insyaallah. Coba kita dengarkan dari antum, mau bertanya silakan. Afwan, Anda batasi untuk yang pertama 2 penanya, yang kedua 2 penanya juga. Nggak apa-apa, secara kalian mau yang seperti apa. Kalau memang cukup waktu, baru kita buka lagi yang kedua insyaallah. Halo guys, aindakum soal? Kayaknya masih mencari atau udah paham sehingga nggak perlu ditanyakan lagi tentang pernikahan. Sedang menyusun redaksi. Sedang Oh, menyusun gitu, redaksi. Ya, kami kasih waktu 2 menit ya. Kalau memang nggak ada yang bertanya, kan sekarang 13.48 sampai 13.50 nggak ada yang bertanya, berarti wadih ini. Atau enggak mungkin moderator boleh tanya, ya bismillah gitu. Ana ya. Udah. Naam. Masya Allah. Silakan Ustazah Nur dan Diana. Fadhal. Nah, syukran atas waktunya. Pertanyaan ini ke Ustazah Himatul Azimah. Berbicara masalah money politik atau politik uang sudah sangat tidak asing lagi, bukan cuma di desanya Mbak Hima, di desaku, di desa Ana juga. Tadi dijelaskan bahwasannya money politik itu termasuk riswah, yang mana riswah dalam Islam itu dilarang, atau hukumnya haram. Bahkan kita ketahui ar-rashi wal murtashi finnar. Nah, sekarang kejadiannya atau kasusnya Mbak Hima, misal Ana itu dikasih uang oleh tim kandidat atau tim calon kepala desa. Sebenarnya Ana itu tidak mau untuk mengambil uang itu. Kemudian karena kebiasaannya diambil, maksudnya Ana itu nganggap itu hanya sedekah dari si calon. Artinya niat hati Ana tidak mau memilih si A, tapi A ngasih Ana uang. Ana itu akhirnya milih B, gitu. Menanggapi ini, apakah di saat Ana ngambil uang itu, Ana masuk murtasyi? Karena yang pertama, kedua, Ana nggak minta. Terus yang kedua, Ana itu tidak mau milih si A karena begini-begini tidak sesuai lah dengan kriteria jadi pemimpin, begitu. Tapi Ana ngambil uang itu karena Ana nganggap dia itu mau sedekah, gitu. Apakah di saat Ana pakai uang itu Ana termasuk murtasyi? Yang pertama. Yang kedua, Mbak Hima, ya kan adanya money politik yang terjadi di masyarakat desa khususnya, itu terjadi kesenjangan atau pertengkaran antara satu dengan yang lain. Misal ya, Kasbar mau calon jadi kepala desa. Terus Kasbar itu mau ngasih Ana uang atau ngasih keluarga Ana dan keluarga Ana uang untuk milik Kasbar. Namun si timnya Kasbar itu tahu kalau Ana itu sama keluarga Ana gak milih Kasbar, milih si B. Nah, di sanalah terjadi pertengkaran, bahkan sampai 1 minggu, 2 minggu terkadang nggak nyapa gara-gara itu. Nah, melihat dari aspek sosial, bagaimana Mbak Hima menanggapi kasus yang seperti ini yang sekarang sering terjadi di masyarakat saat pemilu? Terima kasih. Masya Allah, jazakillah khairan. Sama-sama kami ucapkan kepada Dek Nurdiana. Oke, sekarang karena untuk Mbak Hima udah cukup kuotanya, Mas Hasan mungkin bisa itu dulu ya. Ahsan. Terus untuk kuota Mbak Hima kami cukup udah pas ya, 2 kuota. Sekarang kami ajukan kuota ini kepada Ustadz Hafiz. Apakah ada yang bertanya di bagian Ustadz Hafiz ini?
Mungkin Mas Hasan, Fadil Azmi, atau Ustadz Al-Farabi yang memang mungkin kebelet untuk menikah ya. Mungkin ini pas ini ada ahlinya tentang pernikahan. Astagfirullah, kau Bar yang kebelet kayaknya Bar. Ya, kalau emang misal untuk Mas Hafiz yang ada pertanyaan, kami memperbolehkan penanya untuk like ke Mbah Hima, nggak apa-apa jadi 4 itu Mbah Hima aja biar keren gitu ya Mbah Hima. Boleh untuk Mbak Hima. Tapi sebentar, kita tunggu sakit 1 menit lagi, mungkin ada yang bertanya kepada Mas Hafiz. Ya, gitu. Ayo guys, dong long yes. Oke, karena udah waktunya untuk Mas Hafiz, nggak ada yang bertanya kepada beliau, karena mungkin udah jelas ya. Sekarang pertanyaan yang kau tanya untuk Mas Hafiz, ke Mbah Hima aja ya. Mbah Hima insya Allah legowo, oke. Insya Allah. Ya, Mas Hasan silakan, sapi 1 saja, jangan lebih daripada 1. Oke, syukran Ustadz Asbar. Mbak Hima, karena memang ini saya pengen sharing aja ya. Ustadz, keluar ya. Bentar. Mbak Hima, ini pengen sharing aja ya terkait dengan kejadian ini. Apakah memang di desanya itu seseorang yang pengen mencalonkan menjadi kepala desanya itu ketika memberikan uangnya itu memang memberikan paksaan itu kepada warga yang diberinya untuk mereka memilih saya gitu. Tadi kan yang disebutkan oleh Mbak Hima itu sendiri kan bahwasanya akhirnya masyarakat itu memilih mereka karena mereka merasa bahwasanya itu sebagai hutang budi gitu terhadap calon yang sudah memberikan. Nah, apakah memang jika konsepnya seperti itu, apakah memang di sini juga disebut dengan rishwah atau suap? Atau memang di sini si kepala desanya itu memang benar-benar memaksa supaya dia itu milih saya gitu. Dan kalau tidak ini nanti uangnya akan dipindah lagi karena banyak kejadian sekarang para calon yang memberikan uang atau menyuap sehingga ketika mereka tidak terpilih, tidak menang dan bahkan orang yang diberi tidak memilih mereka, itu direbut kembali seperti itu. Apa yang sudah diberikannya. Syukran. Oke. Masya Allah. Zaman kapan? Pelan-pelan ngomong itu. Oke. Karena pertanyaannya untuk Mbak Hima kamera sudah cukup ya. Sudah 3 kasihan beliau. Takutnya waktunya habis kan ya. Terus untuk Mas Hafiz, apa lagi memang nggak ada yang bertanya lagi pada Mas Hafiz? Biar adil ini. Atau Mas Fajri atau Mbak Nabila Nil Anamalia mungkin mau tanyakan tentang pernikahan kan udah lagi menikah ya. Mungkin Mbak Hima jawab dulu sambil nunggu pertanyaan buat Mas Hafiz gitu ya. Oke, kalau gitu nggak apa lah. Oke. Mbak Himatul Azimah hafizakallah ta'ala. Ada 3 pertanyaan. 2 dari Mbak Nurdiana dan 1 dari Syekh Hasan Syukur. Pertanyaan pertama, gini. Apakah Mbak Diana tadi itu termasuk bagian dari finar? Nah, mutasyif finar itu karena dia mengambil uang dari seseorang karena dia menganggap itu sedekah. Padahal yang kasih itu punya maksud, kau ambil ini, pilih aku ya. Tapi dianggap itu sedekah gitu. Hanya dia ngambil dia. Apakah termasuk orang yang disuap atau gimana? Oh iya ya, di sini saya akan mencoba menjawab. Kalau seperti itu, saya juga kurang itu ya kalau masalah syariat, takut salah persepsi atau gimana gitu ya Mbak ya.
Soalnya ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Hasan ya. Soalnya kalau di desa saya itu yang membagikan itu kan kebanyakan tim sukses ya. Tim sukses yang datang ke per rumah di daerah saya. Nah, itu kadang membawa foto atau apa ya? Kayak banner gitulah, banner kecil gitu. Itu untuk tolonglah ini dukung ini seperti itu intinya. Saya memberi ini, terus saya setelah memberi uang ataupun barang, ya nggak memaksa kamu harus ini enggak, cuman saya minta tolong dukung ini sebagai kandidat calon kepala desa gitu. Biasanya kalau di desa saya. Jadi kayak terang-terangan meminta imbalan gitu. Walaupun tidak memaksa, tapi kalau di desa saya itu seperti terang-terangan untuk minta tolong untuk dia tuh dipilih seperti itu. Kalau yang untuk Mbak Diana tadi untuk menganggap sedekah ya mungkin ya. Tapi kan kita semua sudah tahu ya kalau dalam pemilu, kalau namanya sudah tim sukses atau kandidatnya sendiri datang kepada masyarakat untuk memberi uang atau barang, itu kan kita sudah tahu sendiri kan bahwa itu sebenarnya mereka tolong dong pilih saya gitu loh sebenarnya. Ya nggak sih? Sebenarnya seperti itu kan, walaupun Iya, benar sekali. nggak diucapkan, tapi kan memang sudah seperti itu, condongnya tuh ke situ gitu. Tapi saya nggak tahu ya mungkin itu gimana ya, mungkin nanti Ustazah yang bisa jawab untuk syariatnya, untuk hukumnya saya kurang paham tentang itu. Oke, sekedar supaya lebih jelas ya. Ya gini, Iya. Monggo. dari itu tadi walaupun Mbak Nurdiana anggap itu sedekah, tapi itu hukumnya haram. Kenapa? Sama saja kalau kita gini, misalnya nih, anak kasih uang untuk Mbak Nurdiana. Jelas uang ini haram, hasil curian anak sendiri. Tapi dia dengan niat, lah asalkan kan sedekah gitu kan. Tapi itu nggak boleh dalam Islam. Itu telah menyelisihi dalam hukum fikih juga, tapi itu juga nggak boleh. Bahkan dalam istilah usul fikih juga mengatakan sesuatu yang awalnya haram itu mutlak haram, walaupun nanti ending itu dijadikan sebagai sedekah atau untuk pembangunan untuk lebih baik, untuk bangun masjid, haram tetap haram. Jadi walaupun intinya kan ini amal niat Mas, tapi lihat dulu barangnya ini awalnya apakah dia memang dia halal atau apakah haram. Nah gitu. Intinya menurut saya sendiri dan juga tadi sama Mbak Hima ya saya sepakat kalau itu tetap nggak boleh. Gimana Mbak Nurdiana? Apakah ada ta'liq atau komentar tentang jawaban itu? Tambahan dikit ya. Sebentar Mbak Mas Afi, Mas Al-Farabi. Masih tunggu Mbak Nurdiana dulu. Nanti habis itu baru Anda. Berarti tidak boleh, haram gitu. Ya. Karena hukum masalahnya kan emang itu haram kan? Suap yang disuap. Iya, ingatnya haram. Tapi saya kan tidak menganggap disuap. Iya haram. Iya, misal nih, kita kan nikah ya, nikah terus ada kan perannya tuh kan begal, pencuri. Amin. Ya, kan terus dari hasil begalan itu saya kasih buat kau ini ya untuk anak-anak kita, keluarga kita gitu kan. Apakah itu anggap boleh? Ya tetap nggak boleh lah, haram hukumnya itu kan. Itu walaupun nanti yang tadi kasih untuk sedekah ke yang lain, fakir miskin, tapi hukumnya nggak boleh. Gitu loh Mbak Dina. Kayak paham ya? Ya. Maaf Mas Al-Farabi karena masalah udah clear biar nggak membawa. Yang kedua, tadi tentang money politik juga kan punya implikasi terhadap masalah di masyarakat. Tadi itu kan bahkan dulu itu sempat viral antara Prabowo sama Jokowi. Yang dulu pilih Prabowo, setelah Jokowi yang naik, akhirnya saling nggak nyapa, bahkan di kampung Ana itu saling membatasi ini ya kubu Prabowo ini untuk Jokowi itu dikasih gitulah pokoknya.
Gimana pendapat Mbak Hima tentang hal itu? Ya, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab. Nah, itulah Mbak tadi dampak politik uang terhadap masyarakat, dampak buruknya. Pasti gimana ya? Di desa saya pun seperti itu. Kalau ada tim sukses yang pertama, tim sukses nomor 1 dan tim sukses nomor 2. Kalau pas masih dalam proses pencalonan itu memang sudah crash, memang sudah ada jarak antara mereka. Nah, setelah salah satunya ada yang kalah dan menang, itu pasti komunikasi yang awalnya baik, yang sebelum menjadi tim sukses itu baik, setelah menjadi tim sukses dan salah satunya ada yang menang, itu pasti ada kesenjangan di antara mereka. Seperti ya pokoknya nggak balik kayak dulu lagi mereka itu, gitu Mbak. Jadi itu memang udah dampak buruknya terjadinya politik uang di masyarakat. Nah, gitu Mbak. Iya, Gimana Mbak Diana? Nah, untuk merubah. Saya bertanya ini punya Pengalaman ya? bukan di Terus masyarakat. masuk loro nah dewe-dewe terus tolong Coba nggak jelas Mbak. Suaranya jaringan itu kayak ada segitu nggak sih? barang arah kita tetap jaluk tulung Di masyarakat. Handsetnya Mbak Nurdiana. Coba tes teh habis belikan handset yang baru dong buat Iki, Mbaknya. Mas telepon 7 bulan nih ket Mas Asbarin lah. Kan dekat. Itu ada suara misterius punya siapa itu? Kok ada background suaranya juga. Iya, Bahima itu memang sulit untuk mengatasi problematika yang sering terjadi di masyarakat. Walaupun kita punya keinginan kuat untuk mengubah, memang sulit kecuali ada pembesar-pembesar di masyarakat atau tokoh masyarakat yang juga ikut andil. Ya, terima kasih Bahima atas jawabannya. Masya Allah, nah berarti selesai masalahnya ya. Doain ya, semoga dari kita ini ada menjadi pembesar di kampung kita masing-masing supaya bisa menjaga semua itu dengan baik insya Allah. Tadi Mas Al-Fabi gimana? Yang mau menambahkan sesuatu, silakan 2 menit maksimal atau 3 menit maksimal. Oke, cuma ngasih clue saja. Jadi kita itu harus membedakan antaranya muamalah sama ubudiyah. Kalau masalah ubudiyah atau ibadah yang langsung vertikal kepada Tuhan, itu indikatornya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Tetapi ketika itu suatu muamalah, maka indikatornya adalah akad. Nah, bagaimana akad antara orang dengan lawannya. Nah, ini masalah kasih duit, itu kan masalah muamalah, masalah indikatornya dengan akad. Jadi ketika ada akadnya, gini, terindikasi suap, maka termasuk suap, riswah, dosa. Tetapi ketika ngasih uang, ngasih hadiah, tanpa bilang apa-apa, itu bukan termasuk riswah, tetapi hanya memberi hadiah. Meskipun masalah niat, yang ngasih, kali itu masalah niat, yang diberikan tidak tahu. Ketika yang diberi, penerima cuma menerima, tetapi dia tidak bilang dan tidak tahu niatnya, ya sudah, termasuk hadiah. Jadi tidak apa-apa, gitu. Mau menyanggah ya. Misalkan ini ada problematika lagi. Misalkan waktu memang pemilu, cuman memang dia nggak menyampaikan niatnya apa, tapi dia tahu kalau itu memang tim sukses. Gitu. Lalu bagaimana? Ahsan, sepakat Anda. Gini, iya benar. Saya juga mau menyanggah sama Mas Al-Fabi, walaupun yang kasih uang ini dia nggak ngomong, pilih aku ya, tetapi kalau di zaman itu masih zaman pemilihan umum, pemilu, dan yang datang itu jelas tim sukses, kan dalam bahasa kan ada namanya pragmatik ya. Tanpa dia sampaikan tujuannya, dipahami udah, oh pasti ada maksud namanya lokusi di sana. Jadi seperti itu. Untuk menjaga hal itu, untuk menjaga fitnah jadi masyarakat, alangkah baiknya kholas. Anda juga punya uang, masa terima kalau bisa supaya mencegah ada fitnah yang terjadi di antara kita. Ya saya pikir itu mungkin bukan masalah niatnya, tapi ya yang penting itu kan sesuai dengan keadaan kita gitu. Nah, itu aja dari kami.
ya kami cukup mungkin sampai di sini penjelasan atau diskusi kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri. Barakallahu fikum. Kita berikan aplausan dong buat mereka berdua. Ya, enggak bunyi ya. Oke. Langsung kami persilakan kepada Ustazah, mungkin ada tambahan atau yang lain-lain. Kepada beliau kami persilakan Ustazah. Ya. Baik, terima kasih untuk Mas Asbarin dan juga yang sudah mempresentasikan hasil hasil kerja kerasnya ya untuk menulis satu artikel ya, ini masih bahan aja. Yang pertama tadi yang tentang gratifikasi itu ya, gratifikasi. Jadi kalau mata kuliah pendekatan studi Islam itu harus bisa menunjukkan pendekatannya apa sih ini, gitu ya. Jadi misalnya di bagian pendahuluan itu sudah dimasukkan di situ. Di kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan apa? Misalnya pendekatan sosiologi. Jadi yang lebih banyak adalah ilmu-ilmu sosial yang dikaitkan dengan hukum Islam misalnya, atau dikaitkan dengan dikaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia. Misalnya peraturan atau undang-undang tentang pemilu dan sebagainya. Nah, nanti dilihat juga karena ini kan kalau bicaranya undang-undang, penerapannya di mana itu di masyarakat, maka itu disebut dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Ya, pendekatan sosiologi hukum Islam dan sosiologi hukum, ya, hukum nasional. Ya, jadi misalnya dalam undang-undang pemilu itu harus menyebutkan itu ya. Bisa mengatakan itu gratifikasi itu dasarnya apa? Dasarnya kan harus menyebutkan undang-undang tentang gratifikasi. Yang kedua, undang-undang tentang pemilu, ya, yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu, di mana tidak boleh kampanye dengan menggunakan uang, gitu ya, dengan cara gratifikasi tadi itu atau yang disebut dengan uang Nah, nanti mengkaitkannya dengan arosi wal murtasi kuluhum finnar. Itu sudah betul, tetapi belum nyambung dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu sebenarnya sejalan gitu ya. Arosi wal murtasi dengan hukum yang ada di Indonesia, baik itu yang hukum gratifikasi maupun hukum yang mengatur tentang undang-undang pemilu. Sebenarnya di situ ya, termasuk pilkada kan itu ya. Pemilihan umum itu kan ada pilpres, pelek, pilkada, dan juga pemilihan kepala desa. Itu kan satu jalur aja, hanya beda tingkatannya. Nah, di situ nanti harus tuntas membahasnya, mengkaitkan satu sama lain. Sehingga itu nanti pendekatannya adalah pendekatan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Jadi kita sedang tidak membicarakan tentang hukumnya apa begitu ya. Yang hukumnya itu kan sudah jelas. Tetapi hiruk-pikuknya masyarakat tentang masalah hukum gratifikasi dan prosiwarmutasi prakteknya di masyarakat Muslim itu yang banyak dibidik. Ya, karena kajiannya adalah sosiologi. Ya, sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum Islam. Nah, begitu. Nanti ditambahkan itu ya, jadi tidak hanya data berbicara sendiri, kemudian ayat ataupun hadis berbicara sendiri, tapi bagaimana ini ya, karena ini adalah tidak hanya bicara soal hukum fikihnya, tetapi juga yang berlaku di Indonesia, maka harus dimasukkan juga dan dikaitkan satu sama lain dalam satu pembahasan gitu. Jadi itu yang menjadi catatan. Kemudian yang kedua ini juga kajian antropologi hukum juga sebenarnya, karena itu menyangkut, tapi hukumnya adalah hukum adat perkawinan.
Jadi di Indonesia itu luar biasa hukum adat perkawinan ya, tradisi lah, karena tidak ada hukum adat yang baku yang seperti itu kan tradisi perkawinan yang ada di mana tadi itu, di Jambi ya, yang ada di Jambi apa di Riau? Di Jambi, Ustaz. Di Jambi. Itu kajiannya adalah kajian antropologi, pendekatan antropologi hukum. Jadi karena antropologi hukum ya harus bisa menelisik sampai kepada mengapa mereka menggunakan tradisi yang spesifik di desa itu atau di kecamatan atau kabupaten itu, tidak menggunakan yang lain dan tidak digunakan juga pada tempat yang lain. Nah, itu harus ditelisik di situ. Misalnya ini sudah berlaku dari sebelum Islam misalnya, atau itu adalah kreativitas masyarakat Muslim ketika Islam datang di situ dan ada semacam akulturasi budaya dengan tradisi di situ dengan tradisi Islam yang baru, ya, sehingga memunculkan kolaborasi yang disebut dengan tradisi yang ditulis di sini. Ya, kemudian juga pendekatannya adalah pendekatan urf ya. Ini pendekatan usul fikih, ya, pendekatan urf. Jadi disebutkan di situ. Jadi jelas begitu loh ya. Kajiannya itu adalah kajian sosiologi hukum, tapi juga ada pendekatan antropologi hukum ya, kemudian juga ada pendekatan usul fikih dengan menggunakan uruf tadi. Nah seperti itu, sehingga mata kuliah pendekatan studi Islam itu tidak hanya bercerita tentang umat Islam, tetapi bagaimana menceritakan, membidik, menganalisis praktek kehidupan masyarakat Muslim itu dengan teori-teori, dengan dalil-dalil, kemudian kalau uruf ya dengan kajian usul fikihnya, dan di situ kemudian dianalisis bersama-sama begitu ya. Jadi ini kan sebenarnya hukum adat. Nah di situ sebenarnya juga ada aspek sosiologinya, aspek sosiologi. Kalau mau ditambahkan dengan teori sosiologi juga bagus ya. Misalnya mengapa hukum adat yang di sana itu tetap digunakan sampai sekarang, tidak berubah ya, mereka tetap konsisten dengan aturan-aturan adat yang ada di sana ya. Itu bisa dibuka juga misalnya buku tentang sosiologi hukum ya, bahwa hukum adat itu tidak lepas dari akar sejarahnya. Dan hukum itu memiliki yang disebut dengan utilitarianisme ya. Jadi hukum itu juga mempunyai asas kemanfaatan. Jadi dianggap itu memiliki manfaat, punya makna tersendiri. Nah itu juga kajian sosiologi hukum. Ya. Sehingga analisisnya itu akan menjadi lebih hidup, lebih komprehensif ya. Dan lintas disiplin keilmuannya jelas. Ini kan ada kajian fikihnya, ada kajian sosiologinya, ada kajian antropologinya sedikit ya, kajian hukum, sosiologi hukum, kemudian juga yang lebih spesifik lagi adalah ada tradisi yang berkembang di sana. Itu lintas disiplin ilmunya seperti itu, sehingga tidak bicara masing-masing. Nah, jadi kelemahan menulis itu kadang-kadang bisa menjelaskan A sampai tuntas, B sampai tuntas ya. Ketika dibahas di belakang itu enggak tuntas karena belum dianalisis secara menyeluruh. Ya. Misalnya kalau menghadirkan 3 komponen, ya 3 komponen itu harus di-mix di belakang. Dibuatlah poin-poinnya. Misalnya kalau dalam prosesi perkawinan, dalam uruf itu, ya di bagian mana saja yang urufnya sahih, bagian mana urufnya yang tidak sahih itu harus ketemu. Ya, kalau itu
ditinjau dari aspek sejarahnya atau antropologinya, ya, maka apakah dulu itu juga sudah memberikan sudah menunjukkan urufnya uruf shahih, gitu ya. Misalnya kalau di Jawa ini kan ada yang namanya tayub, ya. Tayub itu dulu dengan sekarang sudah memiliki makna yang pergeseran makna. Kalau dulu itu ada aspek ritual, ya, ritual-ritualnya. Kalau sekarang ini sudah berubah menjadi seni budaya, tetapi akhir-akhir ini juga ditambahi dengan komersialisasi di bidang seni budaya. Saya menulis tentang itu karena ada praktek perjudian, minuman keras, kemudian ada ada arisannya, gitu ya, ada arisannya. Jadi sudah melenceng, ya. Yang dulunya itu adalah ritual berubah jadi seni, seni berubah jadi komersialisasi. Nah, seperti itu. Apakah adat yang digunakan di sana itu juga mengalami pergeseran-pergeseran makna dan prakteknya? Apakah dulunya praktek perkawinan itu sebelum Islam datang, apakah itu kalau bisa dilacak, ya, apakah juga mengalami perbedaan, ya, dengan setelah Islam? Nah, disinilah kemudian kita akan melihatnya dari perspektif dari aspek historisnya, kajian historisnya, ya, berkaitan dengan praktek kehidupan masyarakat Muslim di Jambi, gitu. Baik, boleh bertanya siapa saja. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi, ya. Kalau tadi ke narasumbernya, ya, presenternya. Kalau sekarang boleh ke saya. Silakan. Yang menulis juga boleh tanya. Kan forumnya sudah berganti, bukan forum diskusi antar mahasiswa, tapi sudah dosen mahasiswa. Oh, Afan, Prof, boleh. Ya. Nah, itu pertanyaan terkait judul lagi. Awalnya kan saya membahas tentang kebijakan adzan suara di rumah ibadah menggunakan pendekatan sosiopolitik, tapi saya rasa agak terlalu berat, jadi saya ingin ganti judul, boleh Ustaz? Ingin membahas tentang ini, apa namanya, studi tokoh, Ustaz. Boleh? Oh, boleh. Judulnya studi tokohnya siapa? Prof. Fadlur Rahman. Ya, tapi harus dikaitkan dengan isunya apa, ya. Kalau membidik tokoh dan pemikiran, ya itu copy paste buku udah selesai karena sudah banyak yang nulis. Harus ada temanya apa. Prof. Misalnya, jadi, ya, misalnya begini, Profesor Musdah Mulia, tapi pemikirannya tentang perkawinan sesama jenis, nah kayak gitu. Kiai Husain Muhammad, pemikiran Kiai Husain Muhammad tentang teks-teks klasik fikih perempuan, misalnya. Nah, kayak begitu. Sebentar, ya, ada tamu. Saya tak suruh masuk dulu. Di kulkas. Ya. Jadi seperti itu, ya, harus fokus tema apa yang mau dipilih, kemudian dilihat dari perspektif pemikiran tokoh. Tentang Qasim Amin. Qasim Amin itu tentang hukum pencatatan perkawinan, misalnya versinya Qasim Amin, atau Muhammad Abduh tentang apa, gitu, ya. Kalau sekarang ini yang baru-baru kan banyak itu, misalnya pemikiran KUPI, ya, tentang metodologi fatwa, ya, metodologi fatwa tentang perempuan, ya, versi metodologi versi apa itu
Saya punya bukunya soalnya. Versi UPI misalnya. Jadi harus ada temanya. Oh, gitu. Jadi judul yang mau saya angkat itu tentang implementasi teori bubble movement Fadlur Rahman dalam budaya Indonesia yang multikultural begitu. Jadi kan berarti ya tentang multikulturalisme perspektif pemikiran Fazlur Rahman. Ya. gitu ya, Ustaz. Okay. Simpel aja judulnya. Okay. Atau Jadi moderasi beragama juga boleh. Multikulturalisme juga boleh. Ya, silakan, enggak apa-apa. Oke. Jadi titik yang mau saya bahas kan gini. Teorinya Fadlur Rahman kan tentang double movement di mana yang dikajikan tentang nilai moralnya dari suatu dalil begitu ya. Mencari historisnya sama sosiologinya yang diterapkan dalam budaya lain begitu. Jadi saya mencoba mengkaji budaya Indonesia, apakah secara teori Fadlur Rahman itu sesuai apa yang diajarkan Rasulullah atau tidak begitu. Karena kan sebagian orang tidak lepas mengkaitkan budaya Indonesia dengan TBC begitu, Prof. Ya, tapi yang bagus itu adalah posisi penulis netral ya. Misalnya pro kontra itu enggak apa-apa disebutkan di situ. Kecuali kalau menulis tentang kemiskinan, gender, ya, perempuan, feminisme itu harus ada nilai keberpihakan. Karena ada sesuatu yang harus dirubah dari tulisan itu. Tapi kalau misalnya pandangan Fazlur Rahman atau perspektif Fazlur Rahman tentang apa, ya kemukakan pro kontranya nggak ada masalah. Yang kalian yang sulung itu menggunakan misalnya pendekatannya tekstual. Kalau yang kontra menggunakan kontekstual, itu kan boleh-boleh saja. Jadi tidak sedang mencari sebuah keputusan hukum ya. Kalau itu biar diurusi oleh majelis ulama aja. Jadi yang di sini itu kuatnya ada di analisisnya dengan perspektif apa yang digunakan. Oh, baik, Prof. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Ya, yang mana ini? Fadilah. Nah, ini mau usul judul kemarin kok nggak sempat ikut hadir di perkuliahan Ustazah. Jadi mau konsul judul saya. Oh ya, gimana? Jadi bertepatan sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, yang mana di masyarakat Riau khususnya di masyarakat Kampar itu dalam menyambut Ramadan itu memiliki tradisi, yaitu Balimau Bakasai saja. Jadi Balimau Bakasai ini adalah dalam sebagai simbol untuk pembersihan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Namun dengan perkembangan zaman itu tradisi ini terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, yang mana dulunya dijadikan untuk pembersihan diri, namun sekarang dijadikan untuk perkumpulan antara laki-laki dan perempuan di mandi di sungai gitu. Iya. Ya enggak apa-apa. Itu dalam pendekatan fenomenologi. Kalau mau menggunakan pendekatan fenomenologi ya harus dalam dan bisa mengkaitkan berbagai peristiwa yang ada. Jadi nanti tinggal menganalisisnya pakai apa. Misalnya mau dianalisis dari perspektif etika gitu ya, atau norma budaya ya, budaya Kampar. Di sana ada ya istilah-istilah, kalau di Jawa itu orang itu harus punya unggah-ungguh, orang itu harus punya toto kromo gitu ya. Di sana mungkin juga ada, apakah yang seperti itu cocok. Kalau di dalam Islam itu ya ada akhlak. Nah, kayak begitu. Ya enggak apa-apa dijelaskan. Yang penting justru
tidak hanya menjelaskan perubahan ya, perubahan dari boleh menjadi tidak boleh atau seperti apa begitu, tapi juga alasan-alasan mengapa, karena kajian fenomenologi, alasan-alasan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa pergeseran praktek praktek dalam tradisi menyambut Ramadan itu kok jadinya berubah. Memang ada yang perubahan itu perubahan yang semakin Islami, ada juga perubahan itu yang awalnya Islami menjadi tidak. Di Jawa juga begitu, misalnya kayak tahlil itu dulu kan sebenarnya bukan tradisi, bukan asli dari Islam, itu kan praktek, bukan ajaran Islam ya, tapi itu praktek keberagamaan masyarakat Muslim. Dulunya kan orang meninggal jagongan gitu ya, cangkruan, terus pemain gaplek gitu. Kalau enggak minum-minuman keras itu, kemudian digantilah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan tahlil, tahmid. Nah, kayak gitu. Nah, itu mengisi dari yang namanya akulturasi budaya. Nah, kalau itu nanti harus ditelusuri. Seperti itu dulunya dipraktekkan memang asli dari masyarakat Muslim leluhur umat Islam yang ada di situ, kemudian berubah sekarang karena sudah dianggap tidak lagi sakral tetapi sudah bernilai rekreasi gitu ya. Yang asalnya ritual menjadi ritual sakral, berubah menjadi rekreatif ya, menjadi rekreatif. Nah, jadi wisata rekreatif gitu. Nah, itu nanti yang dibandingkan, kemudian proses-prosesnya menjadi berubah, nilai-nilai apa yang menyertai perubahan itu. Dan pertanyaannya mengapa berubah? Dari aspek apa saja berubah? Mengapa nilai-nilai apa yang sudah berubah dari yang awal menjadi dari yang dulu sampai sekarang? Ya enggak apa-apa, bagus itu. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris malah bisa ke ke jurnal internasional. Cuman ya enggak tahu kualitasnya, tapi kalau temanya cukup menarik. Di luar itu yang seneng itu yang unik-unik gitu, yang kajian-kajian tradisi yang spesifik ya, tetapi itu mempunyai kajian yang lokal, tetapi nilai-nilai yang diangkat itu bisa berpengaruh secara global. Itu yang disukai oleh jurnal-jurnal internasional. Ya kecil aja misalnya tentang tradisi grebek suro di Jogja itu kan lokal sekali Jogja. Kalau di tempat lain kan tidak ada. Tapi itu diteliti oleh banyak orang, sampai peneliti luar negeri juga. Karena apa? Karena bisa mengartikulasikan tradisi itu dari aspek ritual, budaya, seni, agama, kemudian memunculkan nilai-nilai yang bisa diterapkan ya, di lintas negara, lintas untuk nilainya. Jadi bukan praktek ritualnya. Kalau itu kan hanya ada di Jogja. Nah, seperti itu. Misalnya suku Asmat atau orang-orang yang ada di mana itu, di Kalimantan Tengah itu, budaya misalnya, tentang pelestarian alamnya, itu kan bisa diangkat menjadi isu nilai-nilai global, tapi prakteknya ada di satu tempat yang unik. Baik, sudah. Ya. Ingin konsultasi lagi Ustazah. Kok bolak-balik? Kemarin kan sudah ini Ustazah mengajukan
judul dan isu-isu yang terkait mungkin kurang pas, ingin mengajukan lagi Ustazah. Ini Bismillah, ingin mengajukan dengan judul konsep tubuh menurut Islam telaah kritis pandangan Barat Ustazah. Di sini habis konsultasi dengan senior Ustazah di kampus dulu. Nah, di sini mengambil pandangan Ustazah bahwasanya di Barat di sana orang-orang di sana beranggapan bahwasanya tubuh itu milik mereka sendiri, milik dia. Mereka sesukanya menggunakan tubuh tersebut, sedangkan hal ini berkebalikan, bertolak belakang dengan Islam. Kalau di Islam kan tubuh kita ini bentuk titipan, Ustazah. Titipan yang mana titipannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berhak mengatur tubuh kita. Jadi semua yang kita lakukan harus berlandaskan tunduk kepada Allah. Maka dari itu ketika kita menggunakan tubuh kita juga harus memperhatikan penampilan, kemudian kemaluan, maksudnya kita harus malu, seperti sikap Ustazah, sikap dalam berpakaian dan memperlakukan tubuh kita secara baik agar tidak semena-mena terhadap tubuh kita sendiri. Itu saja Ustazah. Ya, kalau itu banyak ya. Ada feminisme radikal. Feminisme radikal itu ada titik temu ya dalam Islam itu yang disebut dengan hak-hak privat secara individu. Itu kan menjadi bagian dari nilai-nilai rahmatan lil alamin, itu adalah mendidik dan melindungi secara individu sebagai manusia ya sebagai umat Islam ya, yang di situ ada nilai rahmatan lil alamin, sehingga dia harus menghargai orang secara individu, menghargai dirinya. Ya, feminisme radikal itu tubuh itu adalah milik yang bersangkutan. Nggak salah sih, nggak salah. Ya. Hanya saja tinggal rambai aja. Bagaimana memperlakukan tubuh yang milik dirinya. Ya. Sebab kalau tubuh itu adalah milik orang lain, itu bahaya. Itu konsep di mana terutama perempuan. Perempuan menjadi properti, itu sudah dihapus oleh Islam. Tubuh perempuan kalau dulu itu adalah milik laki-laki. Itu sudah dihapus oleh Islam. Perempuan adalah punya tubuh yang punya otoritas terhadap dirinya. Nah, otoritas itu dibarengi dengan nilai-nilai Islam. Gitu ya. Saya perempuan, saya punya tubuh. Tubuh itu adalah hak milik saya yang diberikan oleh Allah selama saya punya jasad dan saya masih menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ini milik saya, nggak boleh dicolekin, nggak boleh nggak boleh dibully, nggak boleh dilecehkan oleh siapapun, gitu ya. Itu hak. Karena apa? Karena saya harus bertanggung jawab terhadap tubuh sebagai pemberian dari Tuhan. Ya. Hanya saja cara mengatur tubuh saya sebagai muslimah itu adalah ada nilai-nilai, ada aturannya, ada syariatnya yang harus dipenuhi. Tapi tetap tubuh itu milik saya. Besok itu di akhirat tuh tidak ada kaitannya dengan siapapun. Ya, dikembalikan tubuh itu juga nggak akan keliru, sekalipun jumlahnya sudah jutaan miliar lah kalau begitu jumlah manusia. Tapi tidak akan keliru. Ketika dikembalikan lagi di akhirat nanti tidak ada yang keliru. Saya nanti akan ketemu dengan tubuh saya sendiri. Dan bertanggung jawab terhadap kita yang dipinjami tubuh selama di dunia itu bagaimana cara memperlakukan. Itu dipertanggungjawaban kepada Allah. Ya kan beda jauh kalau dengan orang yang tidak punya agama. Mereka punya otoritas terhadap tubuh, tetapi otoritas tubuh yang dimaksud itu adalah
bukan dituntun oleh aturan agama, tetapi oleh budaya yang mereka ciptakan sendiri, karena budaya kan ciptaan manusia. Kalau di Barat ya mereka hidup itu bukan makhluk komunal ya, bukan komunal, di sana itu individual, sehingga mau ngapain aja itu hak asasi manusia itu diekspresikan dalam bentuk yang sangat saklek gitu. Nah, jadi sama nanti mau menjelaskan tentang apa? Jangan-jangan nanti salah konsep. Ya. kalau enggak komprehensif nanti ya enggak apa-apa. Yang penting itu tadi. Di dalam Islam tubuh itu milik dari masing-masing. Jadi saya punya tubuh bukan miliknya suami loh ya. Bukan miliknya suami. Milik saya sendiri. Yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tangan saya pakai apa? Bekerja yang baik. Ya, mulut dipakai bicara-bicara yang baik. Mata dipakai dengan melihat yang baik. Baca Quran. Belajar menggunakan mata. Ya, kaki saya berangkat kemana, menuju kemana, harus dipertanggungjawabkan. Karena kita adalah sebagai Muslim, gitu loh ya. Nilai-nilainya ya Muslim, Islam. Tapi kalau orang Kristen ya Kristiani nilainya, kan begitu. Nah, yang satunya lagi tidak beragama, ya terang aja. Nanti yang dipakai ukurannya ya ukuran etika mereka sendiri yang mereka ciptakan. Ya sama dengan ketika saya di Australia itu ada mahasiswa itu masuk kampus ya. Masuk kampus itu pakai celana pendek. Celana pendek itu pun juga pendek sekali. Terus naik sepeda motor itu kayak cowok gitu sepeda motornya. Pakaiannya compang-camping, udele itu kayak tok gitu loh. Itu mau kuliah kayak begitu itu. Terus ada lagi ibu-ibu ya. Itu acaranya kan simposium Asia Pasifik. Loh, yang sambutan itu ibu-ibu itu pakai kayak baju yang kayak di Indonesia itu dipakai daster yang enggak ada lengannya itu, yang dari Bali atau dari Jogja itu pakai tidur ibu-ibu. Itu bisa naik di atas panggung kayak begitu. Menurut mereka ya sah-sah saja gitu. Nah, jadi ini adalah kajian budaya sebenarnya. Kajian budaya yang dikaitkan dengan satu ada nilai Islamnya, yang satu bukan. Jadi kita tidak menjustifikasi karena kita menggunakan dua ukuran ya, tidak menggunakan satu ukuran. Nggak bisa diukur apa itu. Sana juga bisa saja mengukur yang Islam itu ribet gitu ya. Ribet orang mau ibadah aja harus begini-begini ribet menurut mereka. Tapi kalau kita mau mengkaji secara fair gitu ya, kita akan menjelaskan versi mereka dengan cara mereka, yang versi kita dengan cara kita. Jadi tidak bisa dibandingkan mana yang baik dan mana yang buruk itu sudah jelas, nggak usah dijelaskan kalau itu. Kalau buruk baiknya ya. Tapi kalau menjelaskan karakteristiknya, menjelaskan aspek historisnya, menjelaskan aspek fenomenanya dan seterusnya itu silahkan, tidak ada masalah. Jadi begitu, Mas. Ustazah. Paham saya. Paham ya. Jadi di feminisme radikal itu misalnya begini, tubuhku adalah milikku. Tidak boleh ada orang yang menjual tubuhku. Nah, gitu ya, tidak boleh. Dan saya juga tidak boleh menjual tubuhku. Bukan orang lain, tapi tidak boleh melacurkan diri itu tidak boleh. Karena tubuh itu adalah milik seseorang secara individu yang harus dijaga. Tetapi kalau aku tidak mau menikah dengan laki-laki, aku mau lesbi saja, ya sah-sah saja. Itu kalau konsepnya feminisme radikal, itu loh, ala Barat. Apakah feminisme radikal itu bisa ditarik ke Islam? Bisa, tapi harus dipilah dulu. Di bagian mana konsep itu yang tidak sesuai dengan Islam ya tidak diperbolehkan. Kalau tubuh saya milik saya, betul. Tubuh saya titipan Tuhan, betul. Tubuh saya harus dijaga supaya tetap
terjaga harkat martabat saya, betul. Tapi yang lain-lain tadi itu ini kan tidak boleh karena di dalam Islam tidak membolehkan praktek seperti itu. Gitu loh, Mas. Ustazah. Ya enggak apa-apa, pertanyaan ini kan jadinya menambah wawasan. Oke, masih ada lagi? Sudah. Mohon maaf. Sampun, sampun insyaallah. Oh, sudah ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal besok bagaimana? Hari Kamis ya. Setelah saya begini ini masih ada yang masuk lagi enggak? Sore. Tidak ada Ustazah. Tidak ada. Nah, besok itu kan Kamis akan datang itu ada wisuda. Insya Allah saya jam 1 siap. Nanti misalnya jam 1 kok masih di jalan, saya buka HP aja nggak apa-apa. Nanti nyampe di rumah ganti laptop. Ya. Tapi tetap masuk. Ya. Kalau yang pagi saya liburkan, kalau yang siang tetap masuk. Karena acaranya kan selesainya paling 12:30. Nanti jam 1 udah. Kalau telat sedikit 15 menit juga. Baik, saya sudah. Baik, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dulu.